Halo Sobat Pajak, selamat datang di channel Resum Pajak. Di sini kita akan membahas topik perpajakan secara ringkas, ringan, dan mudah dimengerti. Nah, kesempatan kali ini kita akan membahas topik aspek perpajakan profesi dokter. Diharapkan setelah menonton pembahasan ini, kalian memiliki pemahaman tentang bagaimana aspek perpajakan dari penghasilan dokter dan cara menghitungnya, sehingga kalian memiliki kemampuan untuk pelaporan untuk SPT dokter. Oke, langsung saja kita masuk ke materinya. Dasar hukum yang digunakan untuk memahami aspek perpajakan dokter yang pertama adalah Undang-Undang PPH, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983, sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Kemudian yang kedua adalah Undang-Undang KUP. Kemudian yang ketiga adalah PP Nomor 58 Tahun 2023. Dan yang terakhir adalah PMK 168 Tahun 2023, yaitu tentang petunjuk pelaksanaan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan orang pribadi. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang sumber penghasilan dokter. Kita rangkum ada 7 sumber penghasilan yang diterima oleh profesi dokter. Dan dari ketujuh sumber penghasilan itu memiliki aspek perpajakan dan pembahasan masing-masing. Yang pertama adalah penghasilan dari pekerjaan bebas. Yang kedua, penghasilan dari usaha. Yang ketiga adalah penghasilan dari pekerjaan. Yang keempat adalah penghasilan tidak final. Yang kelima adalah penghasilan dari luar negeri. Yang keenam adalah penghasilan bukan objek pajak. Dan yang terakhir yaitu penghasilan final. Dari 7 sumber penghasilan ini, kita akan membahas satu persatu aspek perpajakannya. Yang pertama adalah pekerjaan bebas. Misal pekerjaan bebas yang dilakukan oleh dokter, yaitu si dokter melakukan praktek dokter di rumah sakit atau di suatu klinik. Itu adalah contoh dari pekerjaan bebas dan bukan sebagai pegawai di rumah sakit tersebut. Jadi dia melakukan pekerjaan bebas. Yang kedua adalah misal dokter tersebut selain praktek dokter, dia juga menjadi narasumber dalam suatu seminar mungkin. Nah, itu juga contoh dari pekerjaan bebas yang dilakukan oleh dokter. Jadi bukan dari pekerjaan sebagai pegawai tetap. Nah, aspek perpajakannya dari pekerjaan bebas ini adalah nanti si dokter akan dipotong PPh pasal 21 oleh si pemberi penghasilan ya, pemberi penghasilan. Jadi PPh pasal 21 yang diterima, yang PPh pasal 21 yang dipotong dari pekerjaan bebas tersebut adalah 50% dikalikan dengan penghasilan yang diterima oleh dokter dikalikan dengan tarif pasal 17 ayat 1. Pasal 17 ayat 1 yang kita tahu bahwa tarifnya itu adalah progresif, kayak 5%, 10%, 15% dan sebagainya. Ini adalah tarif progresif yang dilakukan oleh tarif progresif yang digunakan untuk pemotongan PPh pasal 21. Hal ini sesuai dengan PMK Nomor 168 Tahun 2023. Yang kedua adalah penghasilan dari usaha. Yaitu misal di luar penghasilan dari jasa pekerjaan bebasnya, si dokter tersebut misalnya juga membuka rumah makan, juga memiliki apotek. Ini adalah contoh dari penghasilan yang diterima oleh dokter dari usahanya. Ini memiliki 2 pembahasan. Yang pertama, jika dari penghasilan dari usahanya itu memiliki omset di bawah 4,8 dan apabila penghasilan dari usahanya itu yang kedua adalah
memiliki omset di atas 4,8. Misal dari pembahasan dari omset usahanya ini di bawah 4,8, kita mulai dari yang pertama yang di bawah 4,8, maka pengenaan pajaknya adalah dari usahanya itu akan dikenakan PPh final sebagaimana diatur dalam PP nomor 55 tahun 2022, yaitu 0,5% dari peredaran bruto setiap bulannya. Ini apabila usahanya itu di bawah 4,8 miliar. Kemudian yang kedua adalah apabila omsetnya itu di atas 4,8 miliar, maka dia wajib menggunakan tarif pasal 17 ayat 1 huruf A, yaitu 5% sampai dengan 60 juta, 15% sampai dengan 60 sampai 250 juta, 25%, 30% dan 35%. Ini adalah aspek perpajakan untuk sumber penghasilan yang diterima oleh dokter dari usahanya, di luar dari pekerjaan bebas. Yang ketiga adalah penghasilan dari pekerjaan, yaitu yang pertama tadi adalah pekerjaan bebas, yang kedua adalah penghasilan dari usaha, yang ketiga adalah penghasilan dari pekerjaan. Artinya si dokter tersebut menerima penghasilan tetapi dia sebagai pegawai tetap, misal sebagai dokter atau sebagai dosen atau pekerjaan lain. Nah, hal ini jadi ada keterikatan kerja dengan satu instansi atau perusahaan. Bagaimanakah aspek perpajakannya apabila dia bekerja sebagai pegawai? Maka disamakan dengan aspek perpajakan pegawai tetap lainnya, yaitu dia akan dipotong PPh pasal 21 sebagaimana diatur di dalam Per 168 tahun 2023, yaitu untuk ada 3 mekanisme ya. Untuk yang pertama, apabila dia untuk penghitungan dari Januari November, kemudian penghitungan dalam 1 tahun, dan penghitungan di masa Desember. Hal ini seluruhnya dilakukan oleh pemberi penghasilan. Jadi si dokter cukup menerima bukti potongnya yang dia terima dari tempat perusahaan tempat dia bekerja. Yaitu misalnya kita resume, kita ringkas perlakuan yang perlakuan yang akan dipotong dari penghasilan dia, yaitu dari Januari sampai November, yaitu PPh pasal 21-nya yaitu penghasilan bruto dikalikan TER, yaitu tarif efektif rata-rata. Nah, dari PPh pasal 21 Januari sampai November itu nanti dia akan dipotong dengan formulasi penghasilan yang dia terima dikalikan tarif efektif rata-rata. Kemudian dihitung PPh pasal 21 selama 1 tahun pajak. Misal dari Januari sampai Desember dia diperhitungkan secara utuh sehingga akan memunculkan PPh pasal 21 dalam PPh pasal 21 1 tahun, yaitu penghasilan neto dalam setahun dikurangi penghasilan tidak kena pajak. Kemudian baru dikalikan tarif pasal 17 ayat 1 huruf A. Ini adalah menghitung 1 tahun pajak. Kemudian PPh pasal 21 Desember adalah dari total nilai PPh pasal 21 dalam 1 tahun nanti dikurangkan dengan PPh pasal 21 dari Januari dan Desember yang sudah dipotong. Itu adalah dia terima bukti potong dari PPh pasal 21 Desember. Kemudian si dokter nanti akan menerima 1721 A1
atau 1721A2 apabila dia seorang pegawai negeri yang nanti akan dia gunakan untuk pelaporan SPT tahunannya. Apabila dia pegawai swasta, maka dia akan menerima 1721A1. Yang keempat adalah penghasilan tidak final, yaitu apabila si dokter tersebut menerima penghasilan berupa misal royalti, bunga, kemudian sewa, selain dari sewa tanah dan bangunan, kemudian keuntungan dari pengalihan dan atau penjualan harta lainnya, kemudian hadiah. Nah, dari penghasilan ini juga berlaku apabila si dokter tersebut menerima imbalan dari produksi alat kesehatan dan obat-obatan atas promosi yang dilakukan. Ini adalah contoh dari penghasilan yang bersifat tidak final. Aspek perpajakannya adalah akan penghasilan yang diterima oleh si dokter tersebut akan dipotong PPh pasal 21 dengan formulasi atau rumus, yaitu 50% dikalikan dari penghasilan yang dia terima dikalikan pasal 17 ayat 1. Ini sesuai atau sama dengan pemotongan yang dilakukan pada saat dia melakukan pekerjaan bebas. Yang kelima adalah penghasilan yang diterima dari luar negeri. Atas penghasilan yang diterima dari luar negeri ini akan menambah penghasilan untuk perhitungan pajak penghasilannya dia di dalam negeri, sehingga nanti akan menambah dari penghasilan dia. Kemudian dari pajak penghasilan yang dibayarkan di luar negeri nanti akan menjadi KPLN, yaitu kredit pajak luar negeri yang dapat dikreditkan sebagai pengurang dari penghasilan yang terutang di Indonesia. Hal ini akan diatur dalam PMK 192 tahun 2018. Mekanisme untuk KPLN atau kredit pajak luar negeri nanti akan dibahas dalam materi tersendiri sesuai dengan PMK 192 2018. Pada intinya, dari penghasilan yang diterima di luar negeri akan menambah penghasilannya dia, akan diperhitungkan bersama dengan penghasilannya dia di dalam negeri, dan kredit pajak atau pajak terutang yang sudah dibayarkan, pajak penghasilan yang sudah dibayarkan di luar negeri nanti akan menjadi kredit pajak dalam negeri. Yang keenam adalah contoh sumber penghasilan yang diterima bukan objek pajak. Penghasilan bukan objek pajak ini misal berupa hibah, bantuan, sumbangan, atau prive dari CV. Ini adalah contoh beberapa penghasilan yang diterima oleh dokter yang bukan merupakan objek pajak, yaitu hibah, bantuan, sumbangan, atau prive dari CV. Nah, yang ketujuh adalah penghasilan final. Ini adalah penghasilan, contohnya adalah si dokter menerima bunga deposito atau tabungan. Kemudian penjualan saham di bursa efek, kemudian sewa tanah dan atau bangunan, atau dividen yang dia terima dari PT, atau penghasilan yang diterima atas pengalihan hak atas tanah dan bangunan, kemudian penghasilan berupa hadiah undian. Ini adalah beberapa contoh dari penghasilan final yang diterima oleh dokter. Kemudian di pembahasan yang terakhir kita akan memberikan ilustrasi kasus
dari penghasilan yang diterima oleh dokter, yaitu misal dokter Pak Misbah adalah dokter di Surabaya. Adapun penghasilan selama tahun 2024 yang diperoleh oleh Dr. Misbah adalah sebagai berikut. Pertama, Pak Misbah menjadi pegawai di Rumah Sakit Harapan Kita Semua dengan total gaji dan tunjangan yang diperoleh setiap bulan adalah 10 juta. Kemudian berdasarkan formulir 1721A1 yang dia terima, Pak Misbah mendapatkan penghasilan neto setelah dikurangi dengan biaya jabatan sebesar 6 juta, yaitu sebesar 114 juta rupiah. Dari penghasilan neto yang diterima oleh Pak Misbah, 114 juta rupiah, ternyata dia telah dipotong PPh pasal 21 oleh perusahaan sebesar 11 juta rupiah. Itu adalah penghasilan dari pegawai. Yang kedua, Pak Misbah juga melakukan praktek di Rumah Sakit Sejahtera, di Rumah Sakit Medika Sejahtera. Dari praktek yang dia lakukan di Rumah Sakit Medika Sejahtera, dia menerima penghasilan sebesar 106 juta rupiah. Kemudian oleh Rumah Sakit Medika Sejahtera, atas jasa praktek yang dia lakukan, dipotong PPh pasal 21 sebesar 3.300.000. Ini juga sudah dia terima bukti potongnya. Kemudian selain dia bekerja sebagai pegawai tetap, kemudian selain dia bekerja bebas di praktek di Rumah Sakit Medika Sejahtera, dia juga membuka praktek mandiri di klinik pribadinya dengan jumlah penghasilan sebesar 200 juta rupiah selama tahun 2024. Kemudian dari ilustrasi kasus ini ada informasi untuk pelaporan SPT Pak Misbah bahwa Pak Misbah, Dr. Misbah juga telah melakukan pemberitahuan penggunaan norma pada tanggal 14 Maret 2024. Yaitu norma penghitungan penghasilan neto sebagai profesi dokter, yaitu 50%. Dan kebetulan omsetnya masih di bawah 4,8 sehingga dia berhak untuk menggunakan norma 50%. Kemudian informasi yang lain adalah istri dari Dr. Misbah ini tidak bekerja dan memiliki 2 orang anak. Bagaimanakah perhitungan SPT tahunannya? Mari kita hitung bersama-sama. Baik, kita hitung PPh-nya Pak Misbah untuk tahun pajak 2024. Yang pertama, kita hitung penghasilannya, di mana dari pekerjaan bebas yang dilakukan, yaitu bekerja di praktek di Rumah Sakit Medika Sejahtera dan melakukan praktek mandiri, kita kalikan norma penghitungan penghasilan neto 50% dari penghasilan yang dia terima di Rumah Sakit Medika Sejahtera, yaitu 106 juta. Kemudian dari klinik pribadi atau praktek mandiri sebesar 200 juta, juga kita kalikan 50%, sehingga kita dapatkan total penghasilan neto dari usaha pekerjaan bebasnya itu adalah sebesar 153 juta rupiah. Hal ini sesuai dengan Per 17 tahun 2015, yaitu norma penghitungan penghasilan neto, penghasilan neto sebagai profesi dokter, yaitu 50%.
Kemudian dari usaha bebas, dia juga memiliki penghasilan dari pekerjaan, yaitu di Rumah Sakit Harapan Kita Semua. Dari penghasilan neto setelah dikurangi dengan biaya jabatan, dia menerima uang sebesar 114 juta rupiah. Dia menerima penghasilan sebesar 114 juta rupiah. Kemudian kita tambahkan penghasilan neto dari pekerjaan bebas dan dari pekerjaannya, total penghasilan netonya yaitu 267 juta rupiah. Dari total penghasilan netonya tersebut, kita kurangkan dengan penghasilan tidak kena pajak, di mana Pak Misbah berstatus kawin anak 2, sehingga PTKP yang dihasilkan dari status kawin anak 2 yaitu wajib pajak sendiri 54 juta, wajib pajak kawin dan 2 anak, sehingga memiliki penghasilan tidak kena pajak 67.500.000 rupiah. Kemudian kita kurangkan antara penghasilan neto dengan penghasilan tidak kena pajak, sehingga menghasilkan penghasilan kena pajak yaitu sebesar 199.500.000 rupiah. Dari penghasilan kena pajak ini kita kalikan tarif pasal 17 ayat 1, yaitu kena tarif progresif di 2 tarif, yaitu di 5% sama 15%. Yang 5% dikalikan 60 juta, yang 15% dikalikan sisa dari 199.500.000 rupiah dikurangi 60 juta, sehingga didapatkan angka 139.500.000 rupiah, sehingga menghasilkan total jumlah PPh yang terutang yaitu 23.925.000 rupiah. Kemudian dari informasi yang didapatkan yaitu Pak Misbah mendapatkan kredit pajak berupa 1721A1 sebesar 11 juta selama tahun 2024, sehingga kita kurangkan. Kemudian atas praktek yang dilakukan di Rumah Sakit Medika Sejahtera, dia mendapatkan bukti potong PPh pasal 21 sebesar 3.300.000 rupiah, sehingga total kredit pajak yang diperoleh oleh Pak Misbah adalah sebesar 14.300.000 rupiah. Nah, dari PPh yang terutang dikurangkan dengan kredit pajak atas bukti potong yang dia terima dari rumah sakit tersebut, kita kurangkan sehingga menghasilkan kurang bayar dari pajak penghasilannya dia selama tahun 2024 yaitu sebesar 9.625.000 rupiah. Demikianlah penghitungan pajak penghasilan yang diterima oleh Pak Misbah selama pajak penghasilan yang harus dibayar oleh Pak Misbah selama tahun 2024. Nah, demikian Sobat Pajak pembahasan kita kali ini. Kita sambung dengan pembahasan topik-topik pajak lainnya. Semoga bermanfaat, dan jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe untuk mendapatkan informasi dari channel Resume Pajak. See you!